Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cekman, Sarjana Pendidikan. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Universitas Pakuan Bogor. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021, saya melaksanakan uji kinerja dengan nomor UKG 2 0 1 5 0 1 1 1 9 4 1 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh kepaya lama saja. Jatuh kepaya di lama saja. Wabarakatuh. Oke, telah. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Pagi hari ini ada banyak kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum kita mulai, saya cek dulu kehadirannya ya. Roy, Pak Lukman, Ya Pak. Fahri Rosa, hadir semua ya? Hadir semua. Anak-anak, kita sekarang sudah kelas 11. Kemarin kalau ada perilaku kalian ya yang kurang bagus di kelas 10, kita tinggalkan. Di kelas 11 ini, mari kita sama-sama perbaiki diri kita agar kita tetap menjadi anak yang berprestasi. Ya. Mau jadi anak yang berprestasi kan? Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini itu antara lain yang pertama, melalui tampilan PowerPoint, peserta didik dapat mengetahui teks prosedur dengan benar. Yang kedua, melalui tampilan video, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur kebahasaan isi teks prosedur dengan tepat. Yang ketiga, melalui media gambar, peserta didik dapat memahami dan membuat teks prosedur dengan baik. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur dengan benar. Ya, tuh ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar orang lagi masak kue, ada juga gambar orang yang lagi memperbaiki handphone. Lalu yang ketiga ada gambar orang yang lagi kena tilang polisi. Ya, atau yang mengetahui apa itu teks prosedur? Mengatur sesuatu hal. Oke, teks yang digunakan untuk mengatur sesuatu hal. Ada lagi yang lain? Ada? Tidak ada. Mari kita simpulkan ya. Kita simpulkan di sini ya. Teks prosedur itu
itu, ya, teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan tentang sesuatu, ya, secara rinci dengan tahapan-tahapan. Di dalam teks prosedur ini, anak-anak pasti ada suatu tujuan. Ya, itu. Ada tujuan, ada langkah-langkah, dan ada kesimpulan. Teks yang digunakan untuk mengatur sesuatu hal. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Mari kita simpulkan, ya. Kita simpulkan di sini, ya. Teks prosedur itu, ya, teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan tentang sesuatu, ya, secara rinci dengan tahapan-tahapan. Tadi yang dikatakan oleh temannya, ya, itu. Nah, di dalam teks prosedur ini, anak-anak pasti ada suatu tujuan. Anak-anak, ya, untuk lebih memahami apa itu teks prosedur, struktur dan pembahasan teks prosedur, mari kita saksikan video berikut ini. Kita akan masak 3 masakan ya sahabat. Yang pertama ada pindang patin Indonesia. Mas, ini maksudnya apa sih Mas, pindang patin Indonesia? Kenapa nggak pindang patin aja gitu? Ini kata-kata Indonesia di belakangnya ini menunjukkan bahwa ini salah satu masakan yang populer di daerahnya. Oke. Kita angkat untuk masakan nasional yang rasanya sudah disesuaikan dengan lidah nasional. Berarti lidah nasional itu rasanya berat loh Mas. Iya, Jadi karena harus semuanya suka. harus bisa masuk. Iya. Benar. Oke, langsung aja ya sahabat ya. Nah, ini yang pertama, air sebanyak 1250 ml. Kita nyalakan api. Terus ikan nih? Bukan. Oh, belum? Yang bahan ada lengkuas, serai, ini harus dimasukkan dulu. Jadi aromanya harus dikeluarkan ya. Ini ada serai 2 batang, saya potong agak sedikit pendek, aromanya juga Udah hilang tidak ya? terlalu banyak ya. Oh iya benar. Terus kemudian ada daun salam, saya gunakan 2 lembar. Oke, baik, ini baik. sekarang lengkuas yang kita gunakan ini adalah 4 cm. Ini kalau saya juga lengkuas harus dibelah dulu dan dimemarkan ya Mas ya. Sama kayak serai tadi. Betul. Nah, sekarang yang satu lagi adalah jahe ya. Jahenya tidak dihaluskan tapi dimemarkan. 4 cm lagi ya Mas. Supaya semuanya maksimal harus dibelah dulu seperti ini. Nah, ini sudah dimasukkan semua yang kita rebus. Dan sekali lagi daun jeruk. Nah, kalau daun jeruk Mas nyimpan ya. Kalau di lemari es dia hitam. Dalam 2-3 hari pasti hitam dan rusak. Dan aromanya sudah sangat tidak baik. Tapi kalau di freezer, Oh iya, dia kayak keripik ya guys. benar-benar. Dan ini bisa tahan sampai 2 bulan. Nah, ini sekarang kita masukkan gula merah. Gula merah ini fungsinya untuk melegitkan, Mas. Nah, ini sekarang kita masukkan garam dan gula. Garam yang kita pergunakan adalah 1,5 sendok makan ya. Ya. Kemudian saya masukkan gula pasir. Ini 1,5 sendok makan juga. Ini 1,5 sendok makan Ya. sama persis sama garamnya tadi berarti. Betul. Ya. Dan terakhir saya gunakan asam jawa aja, yaitu 1,5 kelereng. Nah, kemudian sekarang kita bikin bumbu yang dihaluskan. Saya akan panaskan minyaknya dulu. Minyak yang dipergunakan di sini sebanyak 4 sendok makan minyak goreng ya Mas ya. Kita panaskan sambil kita sekarang menghaluskan bumbunya. Sekarang bumbunya apa saja yang kita haluskan yang ini nih Mas ya. Ada pertama 4 siung bawang putih, kemudian ada bawang merah ya sebanyak bawang merah 5, Iya, betul. 5 siung. Iya. Kemudian cabai rawitnya. Tapi kalau mau pedas banget boleh ditambah nggak? Boleh. Boleh ya. Kalau saya lebih senangnya nanti kalau mau tambah kurang pedas kasih yang utuh aja. Tuh. Yang suka pedas digejek aja ya. Oke, baik. Oke, Nah, ini ada nih Mas nanti Mas. Iya, itu buat nanti di akhirnya suka berarti pedas ya. ya. Ya, ini masukkan. Ini langsung aja gini. Enggak, 4 buah cabai merah. Kadang-kadang ada ibu-ibu kalau mau blender pakai minyak goreng. boleh. Sebenarnya boleh pakai minyak goreng apa air baiknya? Nah, dua-duanya bagus. Kalau kita misalkan minyaknya sudah ditaruh di sini untuk dipanaskan dulu, ini pakai air. Kemudian 1/2 sendok terasinya sudah masuk. Nah, ini sudah siap untuk kita haluskan, Mas. Blender. Yes. Mari Monggo. kita blender. Tinggal dimasukkan dan diputar aja. Yes. Ya, ayo Mas, katanya mau numis. Monggo. Mau Oke. Ini ada cabai. Sahabat di rumah juga biasakan kalau mencium lebih dari 5 bumbu yang dihaluskan, bahkan ada yang 10 macam. Ini kita cium, yang diambil tuh aroma bawang putih.
Iya. memang lagi agak sulit ya kalau rame-rame gini. Tapi kalau terbiasa, Pasti seng, kecium. lewat, pasti kecium pasti ya. kecium, Iya. Bang. Nah, kalau ada satu lagi, dia tuh harus tanak, Mas. Kalau tanak tuh seperti ini contohnya. Kita kasih air. Nah, Mas aduk lagi. Ini proses menanakkan bumbu. Nanti yang lainnya tinggal cemplung-cemplung, Mas. Tuh. Ini sebenarnya aku juga tadi mau nanya Mas Rudi. Iya. Aku tuh kadang-kadang kalau di rumah masaknya, aku tumis dulu, Terus baru aku masukkan air. masukin ikan. Oh, gitu ya. baru aku masukin air. Itu boleh juga nggak sih? Boleh Mas Rudi? juga, boleh juga. Ini saya ada tips sedikit ya, Mas, Uh-uh. untuk menghilangkan aroma amis juga lendir-lendir ikan. Uh-uh. Nah, kita bisa masukkan desaku kunyit bubuk. Tinggal diseduh aja dengan 3 sendok makan Oh, seperti ini, luar biasa, Nah, seperti ini sudah. Terus? Diaduk aja. Dia kan aromanya khas ya, dan aromanya ini kalau panas itu juga menjadi enak. Ini tinggal disiramkan aja, Mas. Nih. Oh, siramin ke Kalau orang-orang kan ikannya langsung. menggunakan jeruk ya. Uh-uh. Nah, ini disiramkan gini seperti Tapi ini. setelah ini baru disiram air aja. Nah, dicuci juga boleh. Oh, dicuci juga boleh. Tapi karena ini kan resepnya dia masuk dalam masakan si kunyitnya. Jadi nah, nggak masalah. nggak masalah. Langsung Yang penting. cemplung aja. Oke. Nah, ini kita diamkan sebentar ya. Diamkan sebentar sampai betul-betul luruh larut ya seperti itu. Nah, ini sambil ini saya masukkan 10 buah cabai rawit merah ya. Sekarang ini kurang lebih sudah jadi. Jadi saya masukkan hanya ikannya saja. Daripada kita khusus beli jeruk ya, terus kemudian kita cuci kan tidak terpakai juga jeruknya. Betul, betul. Sementara kunyit kan ada di sekitar kita terus ya. Nah, ini sudah nggak boleh diaduk-aduk, Mas, karena Udah nggak ikan boleh? sudah masuk. Jadi kalau ikan ini di bawah 1 kilo tidak boleh lebih dari 7 sampai 10 menit. 10 menit itu udah maksimal. Ini kurang lebih sebentar lagi ya. Iya, Nah, iya, ini iya, masih iya, ada iya, waktu iya. 1-2 menit kita boleh masukkan ladaku merica bubuk. Sedikit lagi. Nah, Oke. kemudian baru kita masukkan yang terakhir ini ada nanas ya. Ya. Oke. Kemudian tomatnya juga ini harus kena panas sedikit ya. Kelihatannya segar banget. Udah ada nanas, ada tomat, Tomat, iya. ada Asam, kemangi lagi, ada oke. kemangi lagi. Ada asam. Ini kayaknya sudah nih, Mas. wow. Oke, kita siap angkat ya. Cukup? Cukup nih, Mas. Ya. Oke. Iya ya, ada yang mau cicip nih. Iya dong, iya dong. Ya, sebentar ya. Oke, nanas perlu? Perlu Boleh. banget. Tomat perlu? Perlu. Iya, oke. Kemangi perlu. Masukin aja semua. Oke. Oh kayak- my god. Semoga cocok ya, Mas. Aduh sahabat. Gimana nih? Gimana? Segar kah? Apakah? Kesimpulannya ini adalah masakan yang luar biasa. Enak banget, enak banget. Ini langsung kita hidangkan sekarang ya. Kalau kita sudah selesai masak tiga-tiganya, kita makan sepuasnya, Mas. Kita makan lagi. Iya. Kayaknya saya kenyang nyicipin. Tuh. Satu lagi deh. Nah, kayaknya sudah siap nih, Mas. Saya kasih Tambahin kemangi. kemangi sedikit. Cari yang seger-seger. Lihat saya aja. Oh iya. Sahabat. Nah, ini masakan kita sudah selesai. Pindang patin Indonesia. Mudah kan ya sahabat pembuatnya? Penasaran kan? Silakan dimasak. Iya. Ayo Mas, kita makan ya. Ayo. Dari video tadi, ya, dari video yang berjudul Pindang Patin Indonesia, kira-kira tujuannya untuk apa? Buat pinang mati. Tujuannya untuk Buat membuat pinang mati. tujuannya untuk pindang patin. Ada yang lain? Untuk memperkenalkan masakan Nusantara. Ada yang lain? Untuk menjelaskan kepada penonton bahwasanya bagaimana sih cara membuat pinang mati ini seperti itu. Oke, bagus ya. Semuanya sudah bagus. Nah, di sini anak-anak perlu kalian ketahui ya bahwa tujuan teks prosedur itu untuk memberikan informasi. Nah, tadi dikatakan oleh temannya untuk mengenalkan masakan Nusantara. Benar juga, ya. Untuk menjelaskan kepada penonton tentang cara membuat pindang patin. Benar juga, ya. Itu tujuannya. Nah, lalu yang kedua, ya, struktur yang ada di dalam teks prosedur itu berisi dengan langkah-langkah.
dari video yang disaksikan tadi, ada yang masih ingat kira-kira langkah-langkah pembuatan pindang patin Indonesia tadi? Iya, Roy. Terus? Air, Ya, spray, ya. kemudian tambahkan lagi. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Membuat bumbu halus seperti cabai, Ya. bawang yang dihaluskan terus ditumis, kemudian dicampur dengan patin dari bawah patin. Oke, bagus. Nah, ada lagi? Suti? Tadi langkah-langkahnya dimulai dari menghaluskan sendiri, ya, ditumis, itu dimasukkan ke dalam adonan pindangnya. Ya, setelah itu dimasukkan dengan ikan dan dimasak ke matang. Oke, bagus ya. Berarti kalian sudah melihat tahapan-tahapannya. Nah, sekarang penutupnya apa? Penutup dari struktur teks prosedur tadi. Nah, itu dimasukkan nama, Ya. tomat, dan juga cabai. Ya, oke. Ada yang ingin menambahkan lagi? Mencicipi. Ada yang ingin tadi? Menghias. Ya. Oke. Dari video bintang patin tadi anak-anak, ya, kita mengetahui bahwa struktur teks prosedur, ya, struktur teks prosedur itu dia terdiri dari tujuannya tadi memberikan pemahaman, ya, memberikan pemahaman kepada penonton cara membuat pindang patin. Yang kedua, langkah-langkahnya, ya, mulai dari tadi memanaskan air, menyiapkan bumbu-bumbu yang halus, ya, lalu dimasukkan ikan, ditunggu beberapa menit, ikannya masak, ya, itu langkah-langkahnya. Lalu ada penutupnya tadi dikatakan bahwa memasak pindang patin itu mudah. Bisa dipahami struktur teks prosedur sekarang? Bisa. Nah, di sini anak-anak perlu diingat, ya, bahwa teks prosedur ini bukan hanya langkah-langkah proses pembuatan saja, ya, ada langkah-langkah melakukan kegiatan, ya, ada juga langkah-langkah melaksanakan atau menggunakan suatu alat, ya, itu. Kita lanjut dari video tadi, ya, dari video tentang membuat pindang patin tadi, kira-kira unsur kebahasaan yang terdapat dalam video tadi unsurnya menggunakan bahasa apa saja tadi? Oke, bahasa persuasif. Ada lagi? Menggunakan kalimat berurutan. Iya, menggunakan kalimat yang berurutan. Ada lagi yang lain? Menggunakan kata ilmiah. Menggunakan kata ilmiah, persuasif ya maksudnya, ya, mengajak, ya. Gitu. Ada lagi? Menggunakan kalimat fakta. Ya. Baik, anak-anak, ya, unsur kebahasaan yang terdapat dalam video pindang patin Indonesia tadi, ya. Yang pertama, bahwa teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah, iris, masukkan, ya, itu merupakan kalimat perintah, ya. Yang kedua, bahwa teks prosedur ini, ya, dia yang dikatakan Lukman tadi, ya, berurutan, ya, ada langkah-langkahnya itu tadi, ya, itu. Yang ketiga, teks prosedur ini dia merupakan persuasi, menggunakan kalimat persuasi, ya, mengajak, ya. Yang keempat, ya, bahwa teks prosedur
menggunakan kata keterangan yang berurutan. Ya, contohnya sesudah diiris lalu dipanaskan. Ya, itu. Yang berikutnya itu yang kelima, ya, dia ada alat yang digunakan. Gitu. Oke, bisa dipahami unsur kebahasaannya? Menyatakan keterangan, ya, gitu. Dipanaskan, ya, gitu. Diiriskan, ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau bisa, anak-anak, ya, ini saya berikan LKPD-nya, ya. LKPD-nya saya berikan kepada anak-anak. Silakan bentuk kelompok. Kelompok 1 ini saya berikan nama kelompoknya itu adalah pendahuluan, ya. Tuh. Kelompok 2, nama kelompoknya adalah tujuan, ya. Kelompok 3, penegasan, ya. Kelompok 4 ini namanya prosedur, ya. Itu. Silakan bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, sudah dapat semua? Itu ada 3 pertanyaan, ya, yang ada pada LKPD-nya. Silakan dijawab berdasarkan pertanyaan yang ada di LKPD-nya, ya. Silakan dianalisa, silakan berdiskusi sesama kelompoknya. Nanti baru kita akan memaparkan hasil dari diskusi yang kalian dapatkan, ya. Silakan, saya berikan waktu 15 menit, ya. Ya, ditulis di LKPD ini. Itu kan berkelompok, ya. Satu saja nanti, ya. Jadi kan kita ini masak mie. Nah, itu kan setelah ditengok dari gambar ini kan sudah ada gambar mie goreng kan. Nah, jadi kita nentu alat dan bahannya sesuai gambar ini kan. Nah, ini ada piring, ada telur, piring, kan, piring, sawi, tomat, mie, cabai mungkin. Ini alat cabai, telur. Bagaimana tujuan itu? Tujuan itu memaparkan maksud teks prosedur itu. Iya. Kalau teks itu apa tuh tujuannya? Yang ada di paragraf pertama. Coba tulis sekarang. Dari sini. Iya, sampai sini. Apa yang cara memasaknya? Nah, cara masaknya Tumis irisan bawang merah, putih, dan cabai. Ini dimakan. Akan diskusi. Sampai terus untuk yang langkah-langkah iya langkah-langkah Belum mungkin masih sama wawancara.
kita goreng bahan-bahannya dulu. Mungkin di paragraf kami. Oke, kalau sudah selesai, yuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada anak untuk menyajikan hasil diskusi kalian, ya, hasil diskusi di dalam kelompok berkaitan dengan pertanyaan yang ada pada LKPD-nya. Silakan antara kelompok tujuan, ya, kelompok penegasan, kelompok pendahuluan, dan kelompok prosedur. Yang mana yang memulai? Silakan. Ya, silakan kelompok prosedur. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok prosedur ingin memaparkan hasil diskusi yang telah kami tuliskan. Yang pertama, berdasarkan teks di atas, tuliskan struktur dari teks prosedur, yaitu strukturnya yang pertama, tujuan. Tujuan itu untuk mengetahui tentang pengantar dari sesuatu yang dijelaskan. Kalimat pada teks, yaitu bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Yang kedua ada langkah-langkah. Langkah-langkah berisi prosedur tentang topik yang akan dibahas. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri. Sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Izin menanggapi, kami dari kelompok pendahuluan ingin menanggapi tentang yang dijelaskan oleh kelompok prosedur tadi. Dikatakan bahwasanya tadi itu struktur yang kedua itu langkah-langkah. Menurut kami struktur itu adalah suatu kesatuan yang sangat suatu unsur yang sangat banyak yang ada di dalam teks prosedur atau biasa disebut sebagai pokok dari teks prosedur tersebut. Jadi kami menyimpulkan bahwasanya prosedur ini dimulai dari paragraf kedua sampai ke paragraf terakhir, tapi dari calon sampai ke negosiasi. Mungkin itu saja tanggapan dari kami, mungkin bisa diterima oleh kelompok tersebut dan bisa kita diskusikan lagi. Sekian, terima kasih. Izin menanggapi. Tadi dari kelompok pendahuluan bilang bahwa strukturnya tadi ada langkah-langkah. Mereka bilang tadi, mereka menyebutkan langkah-langkah itu dari paragraf 2 sampai terakhir. Jadi di struktur teks prosedur ini ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang terakhir penegasan ulang. Kalau langkah-langkahnya sampai paragraf terakhir, jadi di mana penegasan ulangnya? Struktur penegasan ulangnya. Meluruskan lagi tentang yang saya katakan tadi, tentang yang kami sampaikan tadi. Untuk yang paragraf terakhir itu ada sampai negosiasinya saja. Dan yang kalimat terakhir itu bukan lagi menjadi kebahasaan teks tersebut. Ada beberapa unsur yang digunakan. Pertama, menggunakan kata kerja imperatif, yaitu harus berbicara dengan jelas, memperhatikan, menunjukkan penampilan. Jadikan memberikan penunjukan. Itu salah satu contoh memberikan kata imperatif. Kedua, kalimat interrogatif dan pernyataan persuasif. Berbicara dengan jelas, memperhatikan betul, hindari mengkritik atasan, jadilah diri sendiri. Dan C, konjungsi. Oleh karena itu, namun atau dan. Itu salah satu contohnya. Dan juga ada lagi kata teknis dan gambaran alat. Kata teknis biasa meliputi wawancara, pre-wawancara, dan profesional.
serta gambaran alat yaitu alat diri sendiri. Oke. Silakan. Yang lain, kelompok lain setuju kan? Yang pertama itu menggunakan kata kerja interaktif. Mereka cuma bilang menunjukkan. Sebab di sana masih banyak kata-kata lain seperti menampilkan, hindari, ceritakan. Jadilah itu merupakan juga kata kerja. Terima kasih. Oke. Setuju. Yang lain? Gimana? Oke, sedikit menanggapi, di sini dikatakan bahwasanya di kata teks prosedur ini menggunakan unsur bahasa kata kerja imperatif. Sebelum kita menentukan yang mana sih kata kerja imperatif, kita itu harus mengetahui apa sih kata kerja imperatif. Menurut yang kelompok kami diskusikan tadi, bahwasanya kata imperatif itu adalah kata kerja yang digunakan untuk memerintah. Jadi bukan seluruh kata kerja di sini termasuk kata kerja imperatif. Contohnya, pakailah 2 bawang merah. Itu salah satu kata perintah. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Pernyataan ulang itu bisa kita memberi keyakinan kepada terhadap perusahaan dengan cara menunjukkan keseluruhan minat kita kepada perusahaan yang ditawarkan dari perusahaan tersebut. Mungkin itu. Mana? Fix nomor 1. Oke. Oke. Lanjut. Berikutnya. Izin menambahkan, Pak. Iya, silakan. Untuk yang kalimat interrogatif dan pernyataan persuasif itu menurut kelompok kami masih ada beberapa kalimat seperti pastikan menjaga kontak mata dengan pewawancara, hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele, dan ceritakan pengalaman yang relevan. Dan untuk konjungsi itu ada beberapa, oleh karena itu, namun, atau, dan juga di. Baiklah, anak-anak ya, berdasarkan hasil diskusi tadi, ternyata anak-anak sudah memahami apa itu teks prosedur, struktur, dan pembahasannya. Ya, itu saya sangat mengapresiasi. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Silakan dirapikan dulu. Ini saya mau melihat ya. Evaluasi ini sebatas mana pemahaman anak-anak berkaitan dengan teks prosedur, ya. Silakan fokus ya, silakan kerjakan lembar evaluasinya. Satu saja nanti ya. Oke, halo. Waktunya telah berakhir. Tolong lembar evaluasinya dikumpulkan ya, supaya kita langsung bisa koreksi siapa yang sudah memang paham ataupun belum. Yuk coba ini kumpulkan. Yuk.
Baiklah anak-anak ya, jadi rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini telah kita laksanakan. Kita ucapkan selamat untuk Roy dan Inayatullah. Yang lain, mari sama-sama kita belajar kembali ya. Semoga ke depan kita lebih baik lagi. Selanjutnya, ada yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Coba, Pak Rosa. Baiklah, saya izin menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pada pembelajaran hari ini diketahui bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi penjelasan secara rinci mengenai langkah demi langkah dalam membuat sesuatu. Struktur teks prosedur ada 3, yaitu pendahuluan berupa tujuan, kedua langkah-langkah, dan ketiga penutup berupa penugasan ulang. Untuk struktur kebahasaannya terdapat 6 struktur. Yang pertama, kalimat interaktif, yang kedua, kalimat interrogatif dan persuasif, yang ketiga, kalimat konjungsi, yang keempat, kalimat verba, yang keenam, kata teknis, dan yang ketujuh, gambaran alat. Ya. Anak-anak, untuk materi kita minggu depan yaitu tentang teks eksplanasi, ya, tentang teks eksplanasi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong tadi untuk memimpin doanya terus. hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Surah Ahzab. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Baiklah anak-anak ya. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.